فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan dan Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada maghrib yang berbahagia ini, alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah, dengan nikmat yang Allah terus berikan kepada diri kita, sehingga kita bisa dapat berkumpul di salah satu atau di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang-menerangkan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat maghrib yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati kehidupannya. Melanjutkan kajian kita masih tentang alamat sihhatul qalbi, tanda-tanda sehatnya hati seseorang, tanda-tanda qalbun salim, ciri-ciri hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang salim, hati yang terbebas dari berbagai macam fitnah, hati yang Allah tabaraka wa taala akan selamatkan nanti di yaumul qiyamah. Pada hari tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Pada hari tidak akan bermanfaat anak dan juga harta yang sangat kita cintai. Dua hal tersebut tidak ada manfaatnya nanti di hari kiamat, kecuali orang yang datang dengan hati yang seperti ini, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Telah kita bahas beberapa ciri atau beberapa tanda dari hati yang sehat atau qalbun salim. Saya ulas sejenak karena mungkin sudah pada lupa, mungkin sudah kelamaan insyaallah. Tanda yang pertama kata para ulama, kathratu dzikri, banyak berzikir. Orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya sehat, maka orang tersebut pasti banyak berzikir kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan perbuatannya. Karena makna zikir bukan hanya di lisan. Makna zikir bukan hanya di lisan. Ketika seseorang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka ini termasuk dia berzikir kepada Allah. Dia mengingat Allah. Ketika seseorang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut berzikir kepada Allah. Ketika seseorang hatinya selalu terpaut kepada Allah dalam segala keadaan, maka insya Allah orang ini termasuk orang yang berzikir. Ketika seseorang selalu terus-menerus tidak putus-putus doanya setiap saat kepada Allah, maka orang ini selalu berzikir karena hatinya selalu bergantung kepada Allah, sehingga dia selalu berdoa kepada Allah, merasa dirinya fakir dan Allah Al-Ghani, Maha Kaya, dan lain sebagainya. Ini ciri yang pertama, ya Pak. Apakah ada pada diri kita
Apakah kita selalu memikirkan Allah dalam hati kita dalam setiap keadaan? Apakah kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan? Apakah lisan ini selalu berzikir kepada Allah? Apakah amal perbuatan kita mencerminkan diri kita selalu mengingat Allah, selalu mengingat tentang surga dan neraka, selalu ingat tentang ancaman dan juga janji-janji Allah Taala? Ini orang yang berzikir. Yang kedua, yuhibbu kitabullah, mencintai kitabnya Allah, mencintai Al-Quran Al-Karim, bersahabat dekat dengan Al-Quran. Ini ciri qalbun salim yang kedua. Ciri qalbun salim yang kedua. Orang yang hatinya selamat, hatinya sehat, mempunyai ciri qalbun salim, pasti nikmat ketika dirinya membaca Al-Quran. Pasti selalu bersahabat dengan Al-Quran Al-Karim. Pasti ingin selalu berdekatan dengan Al-Quran. Pasti ingin mengkaji Al-Quran, mentadabburi maknanya, mengamalkan isinya. Ini orang yang qalbun salim, mencintai kitabullah. Yang ketiga, cepat saja, review sejenak. Ciri yang ketiga kata para ulama, hammuhu lil akhirah. Tujuan utamanya adalah negeri akhirat. Tujuan utamanya adalah negeri akhirat, bukan dunia. Ketika dia buka mata pagi harinya, yang pertama kali dia pikirkan bagaimana mendapatkan ridha Allah hari ini, bagaimana mendapatkan surga Allah hari ini, bagaimana mendapatkan rahmat Allah hari ini. Ini orang yang tujuannya negeri akhirat, ya ikhwan. Bukan ketika buka mata pagi harinya tidak lain tidak bukan pikirannya hanya dunia dan dunia, tidak. Orang yang hatinya selamat pasti tujuannya selalu ada bergantungnya kepada negeri akhirat, karena dia tahu dia hidup di dunia ini tidak akan pernah lama. Manusia kita hidup di dunia tidak akan pernah lama, ya ikhwan. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekalnya di dunia untuk menyongsong negeri akhirat nantinya. Ini orang yang cerdas. Dan orang yang lemah adalah orang yang manittaba'a nafsahu hawa, kata Rasulullah, orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Mengikuti hawa nafsunya buruk belaka, hawa nafsu buruknya belaka. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah tabaraka wa taala. A'udzubillah. Maka orang yang qalbun salim, orang yang hatinya selamat, orang yang hatinya sehat, tidak lain tidak bukan adalah orang tersebut tujuan utamanya adalah negeri akhirat, bukan dunia. Yang keempat sekarang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Para ulama menyebutkan ciri-ciri yang selanjutnya, yang keempat adalah annahu yajidu ladzatan fil ibadah. Orang yang mempunyai hati yang sehat selalu merasakan kelezatan, kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Orang yang mempunyai hati yang sehat, hati yang selamat, selalu merasakan, mendapatkan kenikmatan ketika dirinya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang insyaallah taala kita akan bahas hari ini secara panjang lebar. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Manusia hidup di atas muka bumi ini bukan seperti hewan, ikhwan, yang mungkin kerjaannya hanya makan, minum, tidur, kawin, mati. Bukan seperti itu manusia. Manusia Allah berikan tugas yang mulia, beban yang berat. Tujuan utama yang Allah berikan kepada manusia tersebut bukan seperti hewan, bukan seperti makhluk yang lain. Allah berikan amanah yang berat. Yang amanah ini ditawarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada tiga makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-72, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal." Sesungguhnya kata Allah, kami menawarkan amanah ini, ay amanatud din, amanah agama, amanah din. Kami menawarkan amanah agama ini kata Allah kepada langit, kepada bumi dan juga kepada gunung. Perhatikan ikhwan, tiga makhluk Allah yang sangat luar biasa, yang manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan tiga makhluk Allah ini, ikhwan. Langit yang 7 lapis, begitu juga bumi yang membentang luas ini, dan juga gunung yang menjulang tinggi. Apa kata Allah?
fa'abaina an yahmillaha, maka mereka semua enggan memikul amanah yang Allah berikan kepada mereka. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir, mereka takut tidak bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Wa hamalaha al-insan, kemudian amanah tersebut diberikan oleh siapa? Dipikul oleh al-insan, kita nih manusia. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya dia manusia sangatlah zalim dan sangatlah bodoh. Allahu Akbar. Dua perkara yang manusia nggak mungkin lepas dari dua perkara ini, ya. Dua sifat yang pasti melekat bagi diri manusia, zalim dan bodoh. Bagaimana tidak zalim? Bagaimana tidak bodoh? Amanah yang Allah tawarkan kepada tiga makhluk Allah yang sangat luar biasa, mereka semua menolak karena mereka tahu, ikhwan, amanah ini berat. Karena mereka tahu, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, amanah ini akan mas'ul nanti di hari kiamat. Amanah ini akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat, akan ada auditnya, akan ada hisabnya. Bukan amanah yang sia-sia yang Allah berikan begitu saja kemudian Allah tidak mintai pertanggungjawaban, tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian abatha, hanya sia-sia belaka, tidak ada maksud dan tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kepada kami kalian tidak akan dikembalikan. Kalla thumma kalla. Allah Taala ciptakan kita di atas muka bumi ini ada tujuan utamanya, ikhwan. Tidak lain tidak bukan Allah katakan dalam surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan diciptakannya jin dan manusia, ikhwan. Ats-tsaqalain, dua makhluk yang Allah berikan taklif, beban. Dua makhluk yang Allah titipkan amanah kepada diri mereka. Itu tidak lain tidak bukan adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu seorang yang hatinya selamat, seorang yang hatinya sehat, ketika dia tahu tujuan utamanya hidupnya di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, maka dia pasti akan menikmati, merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Ketika beribadah hanya sekedar apa? Hanya sekedar lewat saja ibadahnya. Hanya sekedar lewat, tidak ada athar, tidak ada pengaruh yang positif bagi hati manusia ketika selesai beribadah, benar-benar menjadikan dirinya seorang yang bertakwa kepada Allah, tidak. Berapa banyak dari diri kita yang ketika ibadah hanya sekedar lewat. Anda katakan hanya sekedar lewat, karena berapa banyak dari diri kita yang tidak merasakan kenikmatan ketika kita beribadah. Dan yang paling penting, tidak ada perubahan dalam positif, dalam efek positif setelah itu. Salat, ibadah, korupsi jalan. Salat, ibadah, riba jalan. Salat, ibadah, maksiat jalan. Maka ibadahnya tidak berpengaruh, ikhwan, pada dirinya, tidak memberikan efek pengaruh positif bagi dirinya. Orang yang hatinya selamat, yajidu ladzatan fil ibadah, dirinya merasakan kenikmatan, kelezatan ketika beribadah kepada Allah. Dan jelas ketika seseorang setelah beribadah beda sebelum seseorang beribadah. Maka coba kita lihat diri kita, ikhwani fiddin, azakumullah masing-masing. Coba, apakah ketika kita selesai dari ibadah sama, nggak ada bedanya sebelum beribadah? Apa kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Hadid ayat ke-16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman? Kapan lagi saatnya tiba bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya? Untuk apa? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hati mereka, untuk tunduk hati mereka ketika mereka berzikir mengingat Allah.
wa ma nazala minal haq, dan kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Allahu Akbar. Perhatikan ayat ini baik-baik, ikhwan. Ayat ini yang menjadikan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sampai begadang satu malam suntuk memikirkan satu ayat dalam kitabullah ini. Dalam surah Al-Hadid ayat 16. Ayat ini yang menjadikan seorang perampok besar di kota Basrah zaman ulama salaf terdahulu menjadi taubat karena mendengarkan satu ayat dalam kitabullah ini, kan. Kemudian setelah itu menjadi ulamanya para ulama setelah dia taubat. Allahu Akbar. Karena Allah katakan di situ, alam ya'ni lil ladzina amanu. Seakan-akan Allah tabaraka wa taala memanggil orang-orang yang mengatakan dirinya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman? Kapan lagi tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman kata Allah? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk khusyuk hati mereka, untuk nikmat hati mereka, untuk lezat hati mereka ketika mereka berzikir mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Kapan lagi kata Allah? Kapan lagi? Berapa banyak dari diri kita yang ketika beribadah kepada Allah tapi ibadahnya hampa, tidak mendatangkan kenikmatan bagi diri kita. Dan berapa banyak orang-orang yang ibadahnya mungkin tidak banyak ibadahnya, tapi ibadahnya sangat-sangat berkualitas di hadapan Allah, di mata Allah. Sangat-sangat berkualitas. Sehingga ibadahnya tersebut benar-benar bisa menjadikan dirinya orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang istiqamah di jalan Allah tabaraka wa taala. Ini orang yang qalbun salim, ya ikhwan. Ini orang di antara ciri-ciri orang yang hatinya selamat. Ketika dia ibadah merasakan kenikmatan, kelezatan kepada Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwan, apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan dijadikan indah di pelupuk mataku, maksudnya dijadikan indah di dunia ini terasa indah ketika aku dalam keadaan salat. Terasa lezat, nikmat ketika aku dalam keadaan salat. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, ikhwan, dan dijadikan indah di pelupuk mataku, dijadikan indah di dalam hatiku sebagai pelipur lara bagi diriku, penghilang kesedihan, kenikmatan yang sangat luar biasa, kelezatan yang tiada tandingannya ketika aku dalam keadaan salat. Karena itu diantara para ulama mengatakan diantara ciri qalbul salim yang lain, ketika mereka menafsirkan perkataan ini, atau ketika mereka lebih mendetailkan lagi perkataan ini, idza dakhala fis shalah dhahaba hammahu wa ghammahu. Orang yang qalbun salim diantara cirinya kata para ulama, dari ciri yang keempat ini, pecahannya adalah ketika orang tersebut masuk ke dalam salatnya, hilang rasa gelisahnya, hilang rasa penatnya, hilang rasa kegundahannya di dunia. Pemikiran tentang dunianya hilang, yang dia tujukan benar-benar di akhiratnya ketika dia masuk dalam salat. Maka lihat diri kita, ikhwan fillah azakumullah, ketika kita salat. Berapa banyak orang-orang yang salat hanya seperti ayam mematuk jagung. Tahu Pak, ayam mematuk jagung? Rukuknya tuh, sujudnya tuh. Padahal tumakninah, ya kan, tumakninah antum cari di semua madhab fiqih, baik itu Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zahiri, antum cari. Tumakninah itu termasuk dari rukun salat. Ketika seseorang tidak tumakninah dalam salatnya, maka batal jelas salat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini, insyaallah. Tapi berapa banyak orang yang salat tuh la haula wala quwwata. Apakah seperti ini dia akan merasakan kenikmatan salat, kelezatan dalam salat? Kalla thumma kalla. Maka lihat diri kita baik-baik, ya ikhwan. Ketika kita dalam keadaan salat, nih contoh. Karena ibadah bentuknya banyak, ya ikhwan, ya. Di antaranya yang paling spesifik ini nih, untuk salat. Ada ketika sedang baca Quran, ada ketika berzikir, ada ketika bersedekah, ada ketika bangun di tengah malam berkhalwat dan lain sebagainya. Di antara contoh satu salat nih, yang kata Rasulullah jadikan indah di dalam hidupku ketika aku salat. Apakah ketika dalam salat kita merasakan kenikmatan hati kita? Hilang tuh penat dunia tuh. Atau ternyata sebaliknya, urusan dunia kita bawa-bawa dalam salat. Hah? Kelihatannya kalau di sini sih akhirat semua, insyaallah nih. Luar biasa nih.
Sampai-sampai ada peribahasa mengatakan apa? Ketika ingin menemukan barang yang hilang, maka temukanlah di dalam salat. Allahu Akbar. Karena ketika salat itu semua ada aja tuh, subhanallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa ya? Syaitan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda manusia dalam salat, syaitannya khusus, namanya khinzib atau khanzab. Kata Rasulullah apa? Ketika seorang manusia salat, maka pahalanya naik ke langit ke Allah. Maka khinzib atau khanzab ini memotong-motong pahalanya. Yang paling pertama biasa dilupakan kata Rasulullah, yang paling pertama diragukan tentang jumlah rakaat, 2 atau 3 nih, 4 atau 3 nih, betul ya? Khinzib atau khanzab. Orang yang cirinya qalbun salim, ketika dirinya masuk dalam keadaan salat, Allahu Akbar, subhanallah. Karena itu para ulama menjelaskan ketika seorang saleh yang salat seperti batang kayu yang tidak bergerak sama sekali. Ada seorang sahabat ketika di tengah malam dia salat. Sahabat ini seorang mujahid, sedang diperintahkan untuk berjaga malam. Perhatikan ya, kisah ini luar biasa. Seorang sahabat yang diperintahkan untuk berjaga malam, besoknya mau jihad, mau berperang. Orang saleh biasanya bangun tengah malam, dia ambil wudhu salat. Subhanallah, qadarullah, Allah takdirkan ada musuh yang mengintai. Maka sahabat yang sedang sholat ini dipanah dengan satu panahan. Kata dirinya apa? Tepat berada di dadaku. Kena panahnya itu berada di dadaku. Tapi subhanallah, kata dia, aku sangat nikmat pada saat itu. Aku sedang membaca surah Ar-Rahman, kalau anda nggak salah. Dalam kisah dikatakan, sangat nikmatnya aku sedang membaca surah Ar-Rahman sampai nikmat benar-benar terus. Nggak aku batalkan sama sekali. Dipanah ya kan, jangan. Bukan kena nyamuk nih, bukan gigit nyamuk ya, dipanah. Kita gigit nyamuk udah masya Allah tuh, dipanah. Sehingga musuh tersebut melihat, ini kok orang dipanah diam aja, bukannya bukan orang nih. Coba kedua kali deh, dipanah lagi. Kata yang orang ini apa? Tepat mengenai dadaku lagi, panah kedua. Tapi orang ini tetap sholat ya. 3 kali dipanah oleh musuhnya. Jedar. Kata orang ini apa? Kata sahabat ini tepat mengenai dadaku lagi 3 kali ini. Nggak masuk akal, begitu sih nggak masuk akal ya. 3 kali kena dada, tapi orang ini apa? Aku sangat nikmat pada saat itu sedang membaca surat Rahman. Kalau anak nggak salah surat Rahman, surah Ar-Rahman. Kalau aku bukan takut keselamatan kaum muslimin nih, karena dia lagi sejaga malam ya, karena takut diserang gitu, maka aku nggak batalkan sholatku karena aku saking nikmatnya lagi baca surah. Sehingga aku percepat. Bahkan aku batalkan sehingga orang yang lagi mana tuh kabur. Ini orang 3 kali dipanah kok nggak kenapa-napa ini maksudnya. Orang apa bukan? Sampai seperti itu ya. Merasakan kenikmatan ketika dia dalam beribadah. Contohnya satu nih kan, sholat. Coba lihat diri kita ya kan ketika kita sholat. Berapa banyak dari diri kita yang ketika kita sholat berdiri 2 rakaat aja, 2 rakaat nih. Mau lama-lama atau mau bercepat-cepat dalam sholat kita. Ada ketika seseorang sholat apa? Fa'innahu yunaji rabbahu. Ketika seseorang lagi sholat, maka dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia sedang komunikasi kepada Allah. Sehingga Hasan ibn Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sedang berwudu, lagi berwudu nih kawan, maka wajah beliau memucat dan terlihat benar-benar pucat beliau. Maka para sahabat yang bertanya, kenapa engkau ya Hasan? Apa kata Hasan bin Ali? Apakah engkau tidak tahu kepada siapa sebentar lagi kita akan menghadap? Allahu Akbar. Apakah engkau tidak sadar, tidak tahu sebentar lagi kepada siapa kita akan bertemu menghadap nih kepada Allah? Karena ketika seorang salat berkomunikasi dengan Allah, yunaji rabbahu, seseorang sedang bermunajat kepada Rabbnya sampai pucat kelihatan dari raut mukanya. Bayangkan ya, kita salat berapa kali nggak pernah pucat-pucat, insyaallah ya. Pucatnya pas sakit ya. Subhanallah. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Ini diantara ciri orang yang hatinya selamat, tidak lain tidak bukan ketika seorang merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah. Contoh ini diantara satu salat. Nanti kita akan contoh yang lain. Ketika misalnya ada seseorang yang datang ke rumah antum, kemudian antum harap-harapkan orang ini memang datang ya. Senang ketika dia datang. Saya mau tanya, mau berlama-lama dengan orang tersebut atau cepat?
tamu datang ke rumah kita, yang kita harapkan tamu tersebut datang gitu. Mau berlama-lama dengan tamu tersebut atau mau cepat-cepat? Lama-lama ya. Ketika antum kedatangan tamu, kebalikan yang kedua. Yang ketika antum baru ngeliat aja nih, ya Allah, dia lagi datang. Baru ngeliat nih. Kira-kira mau lama-lama apa cepet-cepet? Gak pulang-pulang orang. Betul ya? Walillahi mathalul a'la. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika seseorang sedang sholat, sedang menyembah siapa? Allah. Beribadah kepada Allah. Berkomunikasi dengan Allah. Bermunajat dengan siapa? Ketika seseorang sedang sholat kemudian mau cepet-cepet, jangan-jangan na'udzubillah, kita lagi gak senang bertemu dengan Allah. Atau yang lebih parah lagi, jangan-jangan sebaliknya, Allah nggak senang ketemu cepet-cepet, Allah nggak senang ketemu dengan kita sehingga kita dibikin cepet gak nikmat ketika kita sholat. Betul ya? Itu pemikiran gampang ya. Ketika seorang ada tamu saja manusia, apalagi Allah, sehingga jangan kaget ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, sholat sunnah nih, sholat malam, hatta yatafattar khadamah, sampai pecah-pecah kaki beliau, bengkak-bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah orang yang diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Engkau adalah orang yang pasti mendapatkan surga Allah bahkan yang paling tinggi. Kenapa ibadahmu sampai seperti ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Allah. Apakah aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Di antara bentuk syukur para nabi, ibadahnya untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mana bentuk rasa syukur kita ya ikhwan? Hanya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah saja untuk ketika mendapatkan kenikmatan lupa, lalai. Apalagi yang lain. Di antaranya ini ikhwan, ketika seseorang salat, ketika seseorang beribadah kepada Allah, apakah dia merasakan kenikmatan, kelezatan atau tidak? Itu pertanyaan besar yang wajib kita jawab tuh ikhwan. Merasakan kelezatan, kenikmatan ketika seorang beribadah atau tidak? Ketika seorang sedang baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah kita nikmat ketika seseorang membaca Al-Fatihah dalam salatnya? Atau Bismillahirrahmanirrahim. Gimana dia mendapatkan kelezatan, kenikmatan ketika salatnya seperti itu, baca Qurannya seperti itu? Coba perhatikan diri kita ikhwan, kita dihidupkan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Garis bawahi kata-kata ini ikhwan. Setiap kita temukan dalam Al-Quran kata-kata ibadah kepada Allah, maknanya kata para ulama tafsir, ay liwahidun, untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, menciptakan hakikat ubudiyah kita kepada Allah, bahwa kita seorang hamba dan Allah seorang khalik. Allah sang khalik. Itu tujuan kita di dunia. Apakah ketika kita sedang mengejar tujuan kita ibadah, mentauhidkan Allah, kemudian kita hanya mendapatkan, bahkan tidak mendapatkan apa-apa ketika kita dalam ibadah seperti itu? Tidak ada athar yang positif, tidak ada bekas yang positif ketika seorang sedang beribadah atau setelah beribadah kepada Allah. Aina khasyatullah? Kemana rasa takut kita kepada Allah? Kita dihidupkan di muka bumi ini, garis bawah ini ikhwan, kita hamba Allah, budaknya Allah yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyembahnya, beribadah kepadanya, menjadikan diri kita hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu ulama salaf terdahulu, ada dari mereka yang terubuh. Nah, masjid itu bukan seperti sekarang megah seperti ini, masya Allah ya. Zaman salaf terdahulu, salafus saleh terdahulu ketika lagi sholat di depan seperti ini, di daerah belakangnya itu rubuh gitu.
Maka ulama salafiyah tetap sholat dengan nikmat. Maka ternyata subhanallah qadarullah nggak sampai depan, hanya belakang saja gitu sedikit. Tapi kan ketika seorang seperti itu pasti dia kabur kan, otomatis itu. Fitrah manusia seperti itu, tapi orang itu tenang. Ulama ini dengan sholatnya, dengan nikmatnya. Maka ketika selesai ulama ini assalamualaikum salat, orang datang kepada dirinya. Kenapa engkau nggak lari? Di belakang rumah kenapa engkau nggak lari? Apa kata ulama ini? Wallahi demi Allah, saya nggak dengar di belakang ini rubuh karena saya lagi nikmat dalam salat saya. Subhanallah. Memang ikhwan, kata Rasulullah apa? Ilmu yang paling pertama diangkat di muka bumi ini nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah ilmu khusyuk, ilmu kekhusyuan. Sehingga engkau akan temukan, kata Rasulullah nih, sehingga engkau akan temukan manusia banyak yang sholat nanti di akhir zaman tapi tidak merasakan kekhusyuan di dalam sholat. Kita nih di sholat Allahu Akbar, oh iya benar di sana tuh kunci itu, anak cari-cari itu. Allahu Akbar, kompor udah mati loh ya. Bermacam-macam luar biasa ada saja ketika sholat tuh. Dan itu subhanallah memang syaitan timbulkan ketika seorang salat tuh. Ketika lagi baca Quran baru sebentar, baru 5 menit, nguapnya udah 7 kali. Wah. Tapi kalau nonton sinetron, masya Allah. Nonton bola, masya Allah. 2 jam 3 kali doang ngeditnya 2-3 jam, 2 jam. Itu juga pas iklan lagi. Ketika seorang berzikir kepada Allah, bangun di sepertiga malam, bangunnya cuma kamar mandi, masuk lagi kamar tidur. Padahal di antara ciri khas orang yang beriman apa? Orang yang saleh, dia salat wan nasu niyam. Ketika dia salat, manusia dalam keadaan tidur, bukan menjadi bangkai di tengah malam. Enggak seperti kita mungkin. Yang lebih nikmat dengan kasur-kasur yang empuk luar biasa. Bukan ulama salaf terdahulu. Karena ada seorang ulama salaf yang ketika diberikan kasur yang nikmat, enak nih kasurnya. Subhanallah, malam nih nggak bisa bangun malamnya. Mungkin ini diantara sebab nih kan, kasur kita terlalu nikmat ketika kita tidur, nggak bisa bangun sholat. Akhirnya kasur tersebut masukin ke gudangnya, dia tidur lagi di atas tikarnya, baru bisa bangun. Karena itu ikhwan fillah azakumullah. Yang saya mau datangkan poinnya di sini adalah tidak lain tidak bukan orang yang hatinya selamat, hatinya salim, qalbun salim, maka dirinya pasti menikmati ketika dia beribadah kepada Allah. Ibadah apapun. Contoh sedekah. Ketika antum bersedekah, seharusnya yang lebih senang bukan orang yang diberikan sedekah, tapi antum yang bersedekah, karena antum sedang apa? Beribadah kepada Allah. Ketika seorang beribadah, contohnya sedekah tadi. Berbanyak orang-orang yang bersedekah, mana yang lebih senang? Yang menerima sedekah atau yang memberi? Padahal ketika seorang memberi sedekah, dia lagi apa? Ibadah kepada Allah. Al-yadul 'ulya khairum min yadi sufla, kata Rasulullah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika seorang bersedekah, dia lagi ibadah kepada Allah. Apakah dia merasakan kesenangan, kenikmatan ketika memberi fuqara dan masakin tuh? Atau sebaliknya? Nah itu ngasihinnya udah biasa aja. Tidak ada kenikmatan ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika dia berzikir, contoh tuh, berzikir dengan zikir apapun, apakah dia merasakan kenikmatan ketika mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 pagi 100 sore. Yang kata Rasulullah apa? Barang siapa yang membaca ini nih, subhanallah bihamdi 100 kali, 100 marrah, uttat anhu khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Apakah kita merasakan kenikmatan ketika mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Karena orang yang merasakan kegembiraan, kenikmatan, kesenangan ketika ibadah, itu bisyaratul khair, ikhwan. Itu tanda-tanda kebaikan dalam hati dirinya. Dan sebaliknya, ketika orang tersebut tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan kelezatan, tidak merasakan kebahagiaan dalam ibadah apapun dalam muka bumi ini,
pertanyaan besar bagi dirinya. Apakah Allah anugerahkan qalbun salim dalam dirinya atau sebaliknya? Ternyata hatinya telah berpenyakit atau bahkan hatinya sudah mati sebelum jasadnya mati. Tidak usah melihat orang lain, lihat diri kita masing-masing. Dan ini ciri yang keempat kata para ulama, orang yang qalbun salim tidak lain tidak bukan annahu yajidu ladzatan fil ibadah, merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan, kegembiraan ketika dia beribadah kepada Allah. Di antara contohnya tadi, idza dakhala fis shalah dhahaba hammahu wa ghammahu. Ketika dia masuk dalam salatnya, maka hilang segala macam kegundahan, rasa penat dan lain sebagainya, hilang itu. Hilang ya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk azan. Apa lafaz yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Bilal? Apa mengatakan Bilal azan? Enggak. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, qum fa'arihna bis-salah. Allahu akbar. Wahai Bilal, qum, bangun. Fa'arihna bis-salah. Istirahatkan kami dengan salat. Rihna. Rahah. Dalam kata-kata rahah itu dalam bahasa Arab apa? Tenang, santai, istirahat. Kalau antum sibuk mungkin seminggu, kemudian malam minggu datang ke puncak atau hari Ahad di malam ke puncak, niat yang hijau-hijau, rahat tuh. Enak, nikmat. Itu rahat namanya. Istirahat, enak ya? Asal jangan macet aja, kalau macet hilang tuh rahanya. Ketika antum seperti melihat enak ya, itu fitrah manusia tuh, manusiawi, pasti senang. Rasulullah SAW memberikan lafaz kepada Bilal untuk menyuruh azan, bukan ya Bilal azan, bukan. Fa'arihna bis-salah. Istirahatkan kami dengan salat. Istirahatkan kami dari kesibukan di dunia ini, di penatnya dunia ini dengan salat. Karena ketika kami salat menemukan kenikmatan dalam salat kami. Ini orang yang qalbun salim, ya ikhwan. Ini orang yang hatinya selamat. Sehingga hidupnya hanya menunggu dari satu azan ke azan yang lain. Hidupnya hanya menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Terus sampai Allah cabut dirinya di muka bumi ini. Nikmat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya di hari kiamat, yaumul hisab. Pada hari yang sangat mencekam, pada hari itu ada golongan-golongan yang Allah tabaraka wa taala akan naungi dengan arasy-Nya Allah, maksudnya di situ. Di antaranya siapa? Yang berkaitan dengan tema kita. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Saya mau tanya dulu nih, saya sebutkan yang berkaitan dengan tema kita atau 7-7-nya? Hah? Saya sebutkan yang berkaitan dengan tema kita atau 7-7-nya orang yang naungi? Nggak ada jawaban nih. Halo? Masya Allah. Ada kemana tidur orang? Saya sebutkan 7-7-nya deh. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Imamul adil yang pertama. Yang kedua, wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Ini yang berkaitan dengan tema kita. Seorang pemuda yang tumbuh dari beribadah kepada Allah. Allahu akbar. Seorang pemuda syab yang tumbuhnya dia beribadah kepada Allah, bukan bermaksiat, bukan ketika malam minggu kerjaannya foya-foya, karaokean, ke clubbing lah, kemudian apa? Minum khamr, narkoba. Enggak. Ibadah dengan tumbuh kepada Allah. Ini seorang yang Allah naungi nanti di hari kiamat. Pada hari yang sangat luar biasa mencekamnya. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Allahu akbar. Lihat, ini nyambung lagi sama tema kita nih, ibadah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu nikmat ketika berada di masjid, selalu menunggu waktu salat untuk dia bisa salat berjamaah di masjid. Nggak usah jauh-jauh, lihat nih di Masjid Al-Azhar di Baka Putih. Berapa banyak rumah di sekitar sini yang muslim dan berapa banyak orang yang salat di sini. Coba lihat. Kalau seluruh nih semua nih Cempaka Putih salat jamaah nih laki-lakinya, nggak muat Al-Azhar, masyaallah. Nggak muat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keberapa? Sekarang yang berapa? 4. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, maksudnya ukhuwah Islamiyah di sini. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Yang keempat. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzata husnin wa jamalin, fi riwayah dzata husnin wa mansabin, faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, kemudian bangsawan, kemudian punya kedudukan, maka dia mengatakan saya takut kepada Allah. Masya Allah. Kelima. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Ini nyambung sama tema kita lagi nih. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, bukan mamerin, tidak, menyembunyikan, hanya dia dan Allah yang tahu. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Tangan tidak punya mata ya ikhwan, dan tangan tidak mungkin berpisah antara tangan kiri dan kanan. Tapi Rasulullah menggambarkan apa? Saking sirnya, saking sembunyinya, tangan kiri enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Dan dia merasakan kenikmatan ketika beribadah seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dan ini nyambung sama tema kita lagi nih. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang berzikir dalam kesendirian, kesunyian, bukan keramaian ya. Kesunyian, sendirian, enggak ada orang nih. Kemudian air matanya berlinang menetes. Allahu Akbar. 7 golongan yang Allah tabaraka wa taala akan naungi nanti di hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Dan saya tutup dengan ayat ini dalam surah An-Nahl, Isya ya. Dalam surah An-Nahl surat 16 ayat ke-97, ketika diri kita ingin termasuk golongan yang bahagia dunia akhirat, ini standar bahagia menurut agama. Ini standar bahagia menurut Allah dalam Al-Qur'an. Apa itu? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman. Perhatikan ikhwan, iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami, kata Allah, akan pasti berikan kepada diri mereka kehidupan yang baik, ai kehidupan yang bahagia. Allahu Akbar. Iman dan amal saleh. Lihat, ibadah, amal saleh. Ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan dengan harta kekayaan yang luar biasa, ikhwan, bukan dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak, bukan seperti itu. Tapi tidak lain, tidak bukan dengan iman dan amal saleh, beribadah kepada Allah, maka dia akan dapatkan kebahagiaan hakiki tersebut. Maka ini diantara orang yang mendapatkan ciri yang qalbun salim, yaitu mendapatkan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Ketika seorang dalam salat, maka menikmati dalam salatnya, hilang rasa penatnya, gundah gulananya, kegelisahan. Ketika di dalam keadaan salat, tidak lain tidak bukan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan surga Allah, bagaimana terhindar dari neraka Allah, benar-benar selalu mendapatkan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah di antaranya salat. Maka mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan qalbun salim, sehingga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah dari kita selalu di dunia ini, sehingga Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.